Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita akan membahas mengenai hak tanggungan. Pembahasan hak tanggungan ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai pengantar pembahasan tentang hak tanggungan, mulai dari pengertian, subjek, objek, dan pengertian-pengertian penting di dalam pembahasan mengenai hak tanggungan. Sedangkan pada pertemuan kedua kita akan membahas mengenai pembebanan hak tanggungan dan pendaftaran hak tanggungan, dan nanti pada akhirnya akan membahas mengenai eksekusi hak tanggungan. Sekarang kita bicarakan mengenai utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Hak Tanggungan. Disebutkan bahwa utang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan. Dari ketentuan ayat 1 pasal 3 dapat kita jabarkan seperti ini. Pertama, utang yang dijamin dengan hak tanggungan meliputi utang yang telah ada. Pertama, kata utang yang telah ada artinya telah terutang, sudah diperjanjikan perjanjian utang piutang itu. Kata utang di sini maksudnya adalah perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian itu sudah ada, perjanjian itu sudah terjadi, sudah timbul yang namanya utang piutang. Bisa juga berupa perjanjian kredit. Nah, ini sudah diperjanjikan perjanjiannya. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga utang yang telah diperjanjikan. Jadi utang itu baru diperjanjikan, belum lahir utang piutang, tapi sudah diperjanjikan. Ya, utang yang sudah diperjanjikan itu menunjukkan utangnya belum lahir, tapi baru diperjanjikan. Bagaimana kita memahami utang diperjanjikan tapi belum lahir utang piutangnya? Nah, dalam kajian hukum perdata, perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian real, perjanjian yang baru lahir kalau objek perjanjian sudah diserahkan. Sekali lagi, utang piutang atau pinjam meminjam merupakan perjanjian real, perjanjian yang baru lahir setelah objek perjanjian itu diserahkan, sehingga debiturnya sudah terutang karena dia sudah menerima objek perjanjian utang piutangnya atau pinjam meminjam. Yang kedua, utang yang telah diperjanjikan, baru diperjanjikan, objeknya belum diserahkan.
Jadi baru diperjanjikan akan mendapatkan fasilitas kredit, akan mendapatkan pinjaman. Sekali lagi ini baru diperjanjikan ya. Uangnya belum diserahkan. Baik perjanjian utang piutang itu telah ditentukan jumlahnya dengan jumlah tertentu, di mana jumlah tertentu itu dari awal sudah ditentukan, atau yang dapat ditentukan kemudian. Pada awalnya belum diketahui berapa besarnya utangnya debitur, tapi yang penting nanti pada saat eksekusi hak tanggungan bisa ditentukan. Contoh apa perjanjian utang piutang yang baru dapat diketahui besarnya utang itu ketika dilakukan eksekusi? Contohnya adalah pada kredit rekening koran. Kredit rekening koran. Kredit rekening koran ini adalah kredit yang hanya menyebutkan plafon tertinggi, uang yang bisa ditarik oleh debitur. Tapi kapan debitur akan mengambil uang itu tergantung kebutuhan debitur. Hari ini mengambil, besok dikembalikan lagi. Hari ini ngambil, besok ngambil lagi, kemudian dikembalikan sebagian. Sehingga besarnya utangnya debitur itu bervariasi ya, per hari berbeda. Ketika dia ngambil dia terutang, ketika dia kemudian mengembalikan maka menjadi lunas, tidak terutang atau hanya berkurang utangnya. Ini namanya kredit rekening koran. Silahkan nanti dipelajari apa itu yang namanya kredit rekening koran. Artinya hak tanggungan bisa untuk menjamin kredit-kredit yang berbagai macam jenisnya ya. Ada yang sudah fix dari awal ditentukan jumlahnya, atau juga bisa hanya berupa kredit rekening koran yang baru bisa diketahui besarnya utangnya debitur pada saat dilakukan perhitungan akhir, misalkan pada saat dilakukan eksekusi. Yang ketiga, hak tanggungan juga bisa digunakan untuk menjamin perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang. Perjanjian lain itu apa? Ya, semua jenis perjanjian yang melahirkan hubungan utang piutang, melahirkan hubungan perikatan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Jadi tidak hanya perjanjian utang piutang, tidak atau perjanjian pinjam meminjam, tapi semua jenis perjanjian yang menimbulkan hubungan utang piutang, yang perikatannya dapat dinilai dengan sejumlah uang. Jadi hak tanggungan tidak hanya untuk menjamin perikatan yang berasal dari hubungan hukum berupa utang piutang ataupun pinjam meminjam, tapi juga semua jenis perjanjian asal isi perikatannya berupa kewajiban atau melahirkan hubungan utang piutang, melahirkan hubungan kewajiban pembayaran sejumlah uang atau dapat dinilai dengan sejumlah uang. Ini ayat 1 pasal 3. Dalam ayat 2 pasal 3 disebutkan bahwa utang yang berasal dari satu hubungan hukum, ya, utang itu bisa merupakan utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau satu kontrak, satu perjanjian melahirkan utang, kewajiban utang. Atau bisa juga satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum, beberapa perjanjian. Para pengusaha besar itu seringkali mempunyai pinjaman-pinjaman yang bervariasi. Ada pinjaman model A, pinjaman model B, pinjaman modal, pinjaman apa. Ada beberapa perbuatan hukum, entah itu pinjam meminjam, entah itu perbuatan atau perjanjian yang lain yang menimbulkan hubungan perikatan.
beberapa perjanjian bisa diikat dengan satu hak tanggungan. Jadi hak tanggungan bisa hanya untuk membebani satu hubungan hukum, atau bisa juga membebani beberapa atau lebih dari satu hubungan hukum tertentu, lebih dari satu perjanjian tertentu, diikat dengan satu hak tanggungan. Sekarang kita bicarakan ketentuan pasal 5 tadi yang sudah kita singgung di atas. Pasal 5 ini berisikan 3 ayat. Suatu objek hak tanggungan, ayat 1, ya, suatu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan suatu utang. Satu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan suatu utang. Artinya apa? Satu bidang tanah bisa dipasang hak tanggungan lebih dari satu kali. Tentunya apabila nilainya cukup. Misalkan suatu tanah nilainya 1 M, dipasang hak tanggungan pertama untuk menanggung utang senilai 200 juta. Lalu dipasang lagi hak tanggungan untuk menanggung perjanjian pinjam meminjam yang nilainya 100 juta. Lalu dipasang lagi hak tanggungan dan menanggung utang senilai 200 juta. Sepanjang nilainya masih cukup, maka hak tanggungan masih bisa dipasang pemasangan hak tanggungan baru lagi. Sekali lagi bahwa satu objek hak tanggungan bisa dipasang lebih dari satu jaminan hak tanggungan. Jadi satu objek hak tanggungan dapat dijaminkan ulang. Pertama dijaminkan, lalu dijaminkan lagi, lalu dijaminkan lagi. Nah, sehingga bisa terjadi satu objek hak tanggungan dipasang 2, 3, atau 4, bisa juga lebih jaminan hak tanggungan. Ini secara teori dimungkinkan. Secara teori dimungkinkan. Tapi dalam praktiknya agak sedikit ada keterbatasan. Karena apa? Untuk menjaminkan hak atas tanah kan wajib menyerahkan atau menunjukkan sertifikat hak atas tanahnya untuk diberi catatan tentang penjaminan hak atas tanah tersebut, penjaminan hak tanggungannya. Nah, seringkali suatu bank yang menerima penjaminan hak tanggungan, dia memperjanjikan agar sertifikat hak atas tanah juga disimpan oleh bank. Walaupun secara teori sertifikat hak atas tanah setelah diberi catatan tentang jaminan hak tanggungan mestinya diserahkan kepada debitur atau pemberi hak tanggungan, tetapi dalam praktek seringkali diperjanjikan bahwa yang menguasai, yang memegang atau menyimpan sertifikat adalah bank selaku kreditur pemegang hak tanggungan. Nah, kalau sertifikatnya sudah ada pada pihak bank atau kreditur, maka debitur akan kesulitan untuk menjaminkan lagi hak atas tanahnya kepada orang lain, kecuali krediturnya adalah bank itu lagi, kreditur itu lagi yang memberikan fasilitas pinjaman atau kredit baru dan dijamin dengan hak tanggungan atas objek yang sama. Nah, ini secara teknis seringkali kesulitan adanya jaminan ulang atas satu objek hak tanggungan karena sertifikatnya dikuasai, dipegang oleh kreditur pemegang hak tanggungan yang pertama.
Dari ketentuan ayat 1, kesimpulannya satu objek hak tanggungan dapat dipasang lebih dari satu hak tanggungan, dapat dibebani dengan jaminan hak tanggungan lebih dari satu kali. Ayat 2 mengatakan, apabila suatu objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan. Di pertemuan awal sudah kita sebutkan bahwa perjanjian jaminan hak tanggungan merupakan perjanjian kebendaan yang melahirkan hak kebendaan berupa hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak kebendaan ini mengenal peringkat, mengenal preferensi, mengenal tingkatan-tingkatan. Hak kebendaan yang lahir lebih dulu, kedudukannya lebih tinggi dari hak kebendaan yang lahir kemudian. Hak tanggungan yang lahir lebih dulu, kedudukannya lebih tinggi dari hak tanggungan yang lahir kemudian. Untuk menilai peringkat hak tanggungan, tadi kalau satu objek hak tanggungan dipasang lebih dari satu pembebanan hak tanggungan, maka untuk menilai mana yang lebih tinggi antara hak tanggungan yang satu dengan hak tanggungan yang lain adalah dilihat dari tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan. Karena nanti dalam proses penjaminan hak tanggungan diikuti dengan pendaftaran hak tanggungan itu pada kantor pertanahan. Nah, tanggal pendaftaran di kantor pertanahan inilah yang menentukan kedudukan lebih tingginya di antara penjaminan hak tanggungan tersebut. Bagaimana kalau ternyata tanggal pendaftarannya sama? Nah, bisa jadi satu hak atas tanah dipasang lebih, diikat dengan lebih dari satu perjanjian hak tanggungan, dan ternyata tanggal pendaftarannya sama, didaftarkannya pada waktu yang sama di kantor pertanahan, maka ditentukan dalam ayat 3, peringkat hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama ditentukan menurut tanggal pembuatan APHT-nya, akta pemberian hak tanggungannya, di mana? Di depan PPAT. Di sini tidak mungkin pembuatan APHT itu dilakukan sekaligus dua APHT, itu tidak mungkin ya. Jadi pasti berurutan ya. Jadi yang pertama, untuk menentukan peringkat dilihat dari tanggal pendaftaran di kantor pertanahan. Kalau tanggal pendaftarannya sama, maka yang menentukan adalah tanggal pembuatan APHT-nya, akta pemberian hak tanggungan di kantor PPAT, di PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Sekarang kita bicarakan tentang sifat jaminan hak tanggungan. Hak tanggungan ini yang pertama bersifat asesur, perjanjian atau perikatan yang bersifat asesur. Perjanjian asesur adalah perjanjian yang diadakan untuk menjamin atau untuk mengabdi perjanjian pokok. Perjanjian yang diadakan untuk menjamin suatu perjanjian pokok tertentu. Sehingga perjanjian jaminan ini tidak mungkin diadakan berdiri sendiri, tapi merupakan buntut, merupakan ekor, merupakan ikutan dari suatu perjanjian pokoknya. Dapat diuraikan bahwa yang namanya perjanjian asesur adalah perjanjian yang lahirnya, beralihnya, ataupun hapusnya mengikuti perikatan pokoknya. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa jaminan hak tanggungan bersifat asesur? Yang pertama, dalam pasal 1 angka 1 di sana disebutkan bahwa jaminan hak tanggungan merupakan perjanjian ikutan, perjanjian yang diadakan
semata-mata untuk mengikuti, untuk menjamin suatu hubungan hukum tertentu atau perjanjian pokok tertentu. Jadi dia diadakan semata-mata untuk menjamin pemenuhan suatu kewajiban perikatan dari hubungan hukum tertentu. Ya, yang pertama. Juga bisa kita lihat ketentuan pasal 16. Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan itu mengatur tentang peralihan dari perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok yang dijamin dengan hak tanggungan beralih, baik karena subrogasi ataupun karena sesi, ya, atau yang lainnya, terjadi pergantian kreditur, ya, maka hak tanggungannya juga ikut beralih. Pasal 18 menyebutkan kalau perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian jaminan juga ikut hapus. Jadi ketiga pasal ini menunjukkan lahirnya, berpindahnya, atau hapusnya perjanjian jaminan mengikuti perjanjian pokoknya. Jadi dijabarkan dalam 3 pasal. Yang kedua, jaminan hak tanggungan bersifat tidak dapat dibagi-bagi. Perjanjian hak tanggungan atau bersifat tidak dapat dibagi-bagi. Anda bisa lihat ketentuan pasal 2. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi. Maksud hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi itu maksudnya bahwa debitur pemberi hak tanggungan tidak bisa menuntut dilepaskannya sebagian objek hak tanggungan dengan alasan karena telah membayar sebagian kewajiban utangnya. Artinya bahwa hak tanggungan menjamin secara utuh utang, ya, menjamin secara utuh utang maupun setiap bagian dari utang itu, sehingga seorang debitur pada prinsipnya tidak bisa meminta dilepaskannya sebagian objek hak tanggungan dengan alasan telah membayar sebagian kewajiban utangnya. Contoh, satu perjanjian kredit dijamin dengan 3 bidang tanah yang dipasang dengan 1 akta pemberian hak tanggungan, 1 APHT. Jadi ada 3 bidang tanah dijamin untuk menjamin 1 utang, 1 perjanjian pokok. Dengan telah dibayarnya sebagian utangnya, misalkan debitur telah membayar 50% dari kewajiban utangnya, debitur tetap tidak dapat meminta dilepaskannya sebagian objek hak tanggungan untuk dilepaskan dari beban hak tanggungan. Karena prinsipnya hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi. Ketentuan ini juga sama dengan hipotek. Prinsipnya hipotek juga tidak dapat dibagi-bagi. Ketentuan ayat 1 pasal 2 yang mengatakan bahwa hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, ini ada pengecualian. Sebagaimana dalam kalimat selanjutnya ayat 1, kecuali jika diperjanjikan dalam APHT, dalam akta pemberian hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Lalu dalam ayat 2-nya menjelaskan seperti apa pengecualian tersebut. Jadi ayat 1 mengatakan prinsipnya hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, tetapi prinsip ini bisa disimpangi oleh para pihak sepanjang dari semula memang diperjanjikan. Misalkan tadi saya sebutkan ada satu perjanjian kredit dijamin dengan 3 bidang tanah. Lalu ketika membuat akta perjanjian hak tanggungan APHT, di situ diperjanjikan kalau debitur sudah membayar 50% dari kewajiban utang, maka tanah A, misalkan tadi tanahnya ada 3, kita sebut nama A, B, C, maka
persil A bisa dilepaskan. Maka kalau memang diperjanjikan dari awal, maka prinsip ini bisa disimpangi. Jadi ketika debitur sudah membayar kewajiban utangnya sampai 50% misalkan, maka tanah tadi harus dilepaskan dari beban jaminan. Sehingga nanti hak tanggungan itu hanya membebani dua tanah yang selebihnya. Asal prinsip ini bisa disimpangi sepanjang diperjanjikan pada saat pembuatan APHT-nya, akta pemberian hak tanggungannya. Yang ketiga, hak tanggungan bersifat droit de suite. Ditentukan dalam pasal 7, hak tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada. Hak tanggungan mengikuti objeknya di tangan siapapun objek itu berada. Jadi misalkan setelah tanah itu dijaminkan, ternyata oleh debitur tanah itu kemudian dialihkan kepada orang lain, misalkan dengan berbagai macam cara kreditur mengalihkan benda itu sekarang dikuasai dalam kekuasaan orang lain, itu kreditur tetap dapat melaksanakan hak jaminannya. Kalau debitur uang prestasi, kreditur tetap dapat melakukan eksekusi atas tanah tersebut, walaupun tanah itu sudah sekarang dikuasai oleh orang lain. Ya, hak tanggungan bersifat droit de suite, mengikuti bendanya dalam kekuasaan atau dalam tangan siapapun benda itu sekarang berada. Jadi kalau debitur mengalihkan kepada orang lain, maka kreditur tetap dapat melakukan eksekusi atas hak atas tanah tersebut. Ciri yang lain bahwa hak tanggungan bersifat droit de préférence. Ini disebutkan di dalam pasal 5 tadi, bahwa kalau satu objek hak tanggungan dipasang lebih dari satu jaminan hak tanggungan, maka akan muncul yang namanya peringkat hak tanggungan. Hak tanggungan yang lahir lebih dulu kedudukannya lebih tinggi dari yang lahir kemudian. Dan hak tanggungan ini kedudukannya juga lebih tinggi dibandingkan kreditur preferen. Kreditur preferen kedudukannya di atas kreditur konkuren. Di antara sesama kreditur preferen juga bisa terjadi tingkatan-tingkatan hak jaminan yang kedudukannya lahir lebih dulu, kedudukannya lebih tinggi dari yang lahir kemudian. Jadi kalau satu bidang tanah dipasang lebih dari satu kali pemasangan hak tanggungan, misalkan ada hak tanggungan 1, hak tanggungan 2, hak tanggungan 3, hak tanggungan 4, maka hak tanggungan yang lahir lebih dulu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan yang lahir kemudian. Yang kelima, jaminan hak tanggungan bersifat mempunyai asas spesialitas dan asas publisitas. Dalam pembuatan APHT harus terpenuhi asas spesialitas, artinya segala hal yang terkait dengan maksud saya yang terkait dengan pembebanan hak tanggungan harus jelas tertentu. Objeknya, pihak-pihaknya, kreditur penerima atau pemegang hak tanggungan, debitur pemberi hak tanggungan harus jelas disebutkan. Utangnya harus disebutkan, utang yang berupa apa, nilainya berapa. Nanti kita akan bahas secara tersendiri tentang asas spesialitas. Di dalam pembuatan APHT nanti ada disebutkan 5 hal yang wajib dicantumkan di dalam APHT. Ada yang namanya nilai tanggungan, lalu juga uraian mengenai objek hak tanggungan. Jadi ini merupakan hal-hal yang wajib dicantumkan secara jelas tertentu. Selanjutnya dalam pasal 13 ayat 1 di sana mengatur tentang asas publisitas, bahwa jaminan hak tanggungan harus didaftarkan di kantor pertanahan.
Tujuan pendaftaran supaya apa? Dapat diketahui oleh umum. Karena apa? Catatan tentang pendaftaran prinsipnya terbuka untuk umum. Siapapun yang berkepentingan dapat melihat catatan tentang penjaminan ini. Jadi kalau ada orang yang berhati-hati di dalam melakukan transaksi atas tanah, misalkan seseorang mau membeli hak atas tanah, supaya aman, lihat catatan yang ada di kantor pertanahan, apakah tanah tertentu, tanah dengan nomor hak milik tertentu, sertifikat tertentu sedang dijaminkan ataukah tidak. Nah, ini bisa melihat catatan di kantor pertanahan. Karena prinsipnya pendaftaran hak tanggungan berlaku untuk umum. Tentunya walaupun dikatakan berlaku untuk umum, artinya ya hanya orang-orang yang berkepentingan. Misalkan orang yang akan membeli suatu bidang tanah. Ini bisa melihat catatan di dalam di kantor pertanahan. Selanjutnya yang keenam, hak tanggungan ini merupakan kreditur separatis. Kreditur pemegang hak tanggungan disebutkan sebagai kreditur separatis. Ini diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dikatakan dalam pasal 21, apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit. Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini. Artinya apa? Kedudukan sebagai kreditur pemegang hak tanggungan di atas kreditur-kreditur kepailitan. Kreditur pemegang hak tanggungan tetap dapat menggunakan hak preferennya, hak didahulukannya dibandingkan para kreditur konkuren, kreditur atas dasar kepailitan. Atau juga bisa dikatakan pemegang hak tanggungan ini tidak tunduk pada putusan kepailitan. Dia berhak melakukan hak-haknya untuk melakukan eksekusi mendahului hak-hak para kreditur berdasarkan kepailitan. Inilah beberapa sifat khusus daripada jaminan hak tanggungan sehingga menjadikan hak tanggungan itu sebagai hak jaminan yang cukup kuat, cukup ampuh melindungi hak-hak atau kepentingan kreditur. Demikian pembahasan di dalam bagian 1 tentang hak tanggungan. Terima kasih.